sih mau tanya tempat, mau tanya bagaimana cara ke sini, mau tanya di mana toilet, itu pun saya nggak tahu bagaimana cara bertanyanya seperti itu. Jadi itu sangat menantang sekali bagi saya. Lalu yang kedua itu tentang makanan ya. Makanannya sangat berbeda buat Indonesia, buat mahasiswa Indonesia kita suka sekali uh, makan makanan pedas. Tapi kalau di Taiwan sendiri mereka tidak suka makan, bukan tidak suka, tapi jarang memakan makanan pedas. Pedasnya buat mereka itu tidak pedas bagi kita. Jadi di mana-mana di sini mahasiswa Indonesia suka bawa bon cabe, suka bawa saus sambal sendiri seperti itu untuk ke restoran terus ditambah sendiri seperti itu. Dan untuk yang lainnya seperti karena most of us Muslim seperti itu, pastilah ini sangat berbeda ya karena kita tinggal di Muslim minority. Jadi di sini banyak sekali babi, banyak sekali pork seperti itu. Jadi tapi tidak perlu khawatir karena di sini juga banyak vegetarian food. Ada untuk di National Dong House sendiri kita punya 2 restoran ya yang menyediakan vegetarians. Jadi buat kalian tidak perlu khawatir kalian bakal makan babi ataupun makan yang tidak diperbolehkan di Islam seperti itu karena alhamdulillahnya orang-orang Taiwan sendiri mereka juga sangat baik gitu dengan Muslim, sangat Muslim friendly seperti itu karena ketika kita ingin membeli sesuatu dan di situ ada ingredients-nya itu ada babinya, biasanya mereka juga akan menginformasikan kepada kita gitu, oh you cannot eat this, kamu tidak bisa makan ini kayak gitu, ini ada porknya, ada julonya seperti itu. Jadi mereka sangat baik seperti itu. Dan pastinya ada perbedaan value juga ya karena di sini kita bertemu dengan banyak mahasiswa dari berbagai negara, tidak hanya dari mahasiswa Taiwan tapi juga dari berbagai negara yang berbeda dan mereka cara berthinking mereka berbeda, cara berjalan mereka cara makan mereka berbeda, cara berbicara mereka berbeda. Di sini sangat penting bagaimana kita bisa untuk mencoba adaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir karena alhamdulillah sampai sekarang di sini saya tidak pernah merasakan yang namanya diskriminasi ataupun mereka tidak suka dengan kita seperti itu karena semua orang di sini alhamdulillah mereka welcome karena mungkin mereka juga tahu oh kita tinggal di negara orang seperti itu. Jadi mereka juga bisa memposisikan diri kita tidak di negara sendiri seperti itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada diskriminasi, semuanya baik-baik saja dan untuk adaptasi pun itu alhamdulillah juga berjalan dengan baik seperti itu. Lalu untuk selanjutnya untuk yang terakhir ya, ini saya akan share mengenai part-time job karena kebetulan di Taiwan itu untuk mahasiswa itu biasanya didapatkan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Taiwan ataupun institusi lain dan juga dari universitas di Taiwan. Dan most of the student kebanyakan dari mahasiswa Indonesia di sini, terutama di National Tongha University sendiri, itu mendapatkan beasiswa dari kampus, dari universitas, di mana beasiswa dari universitas ini terbilang hanya cukup lah. Kalau kita bandingkan dengan yang dari pemerintah atau dari institusi lainnya, ya masih ya cukup seperti itu. Tapi kalian juga tidak perlu khawatir karena terbukti di sini kita semua bisa bertahan, bisa tetap hidup di sini dengan lancar, bisa menyelesaikan studi kita di sini juga dengan lancar. Karena kebetulan pemerintah Taiwan sendiri di sini juga support kita untuk working seperti itu. Jadi kita bisa apply working permit ataupun surat untuk izin kerja, di mana nanti pemerintah Taiwan memperbolehkan kita untuk bekerja 20 jam dalam 1 minggu seperti itu. Jadi dan di sini pun mencari part-time job walaupun kalian tidak bisa berbahasa Mandarin itu tidak masalah karena mereka juga welcome dan untuk gajinya seperti itu, salarinya alhamdulillah di sini lumayan tinggi ya, bisa untuk menambah-nambah ataupun bisa untuk menabung seperti itu. Dan selain mencari part-time job, kalian juga bisa mencari working experience di sini. Kebetulan saya juga staff dari pengurus asrama di sini. Saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya belum bisa bahasa Mandarin, hanya bisa untuk bahasa Inggris. Tapi
mereka tetap menerima saya untuk jadi pengurus asrama seperti itu, dan kita bisa membantu, kita bertemu lagi dengan orang-orang local student, international student, kita bisa membantu mereka ketika mereka mempunyai banyak pertanyaan terkait dengan kehidupan di asrama seperti itu. Jadi untuk kalian yang untuk saat ini yang sedang berpikir apakah studying abroad itu susah atau tidak seperti itu, susah pasti dibilang susah, ya susah karena kita kan jauh dari keluarga, jauh dari kehidupan yang jauh dari comfort zone-nya kita seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir, semuanya adaptasi di sini sangat mudah, terutama di Taiwan. Dan saya juga yakin dimanapun negaranya, mereka juga akan welcome seperti itu dengan new students, dengan international student gitu. Jadi adaptasinya tidak perlu khawatir dengan adaptasi, tidak perlu khawatir, aduh Mandarin susah banget seperti itu. You don't have to worry about that. They are all welcome to us. Dan tidak hanya itu, tapi government juga mereka sangat support kita, seperti itu school juga sangat support kita. Jadi this is really a world experience that you really need to experience it. Kalian harus gimana ya? Harus benar-benar mempertimbangkan untuk belajar di luar negeri karena ini sangat interesting, this is sangat beneficial. Itu saja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan apa-apa kita bisa untuk lebih sharing lagi di sharing session. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Mungkin kita itu saja dari Kak Cynthia. Terima kasih Kak. Kita jadi punya gambaran. Sebenarnya saya mohon maaf, ini ada kesalahan dari video saya sehingga tidak bisa muncul. Namun kita masih tetap bisa melanjutkan. Dari Kak Cynthia kita jadi punya gambaran terkait bagaimana sih kehidupan perkuliahan di sana, khususnya di National Donghua University. Nah, kemudian untuk pembicara yang kedua, yaitu ada Kak Bilkis. Bagaimana Kak Bilkis, sudah siap untuk share screen? Mungkin panitia bisa minta tolong bantuannya untuk... Oke. Oh, baik. Mungkin dari panitia bisa membantu untuk share screen materi dari Kak Bilkis. Baik, silakan Kak Bilkis bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebetulnya saya mohon maaf karena tadi ada agak sedikit gangguan. Nah, di sini saya akan men-share kepada teman-teman semua bagaimana sih tips and trick for getting scholarship atau study abroad. Oke, mungkin bisa di ya. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bilkis Aulia Luxpiati. Saya di sini sebagai master student dari International Business Department sama seperti Kak Cynthia, dan saya di sini sudah mau memasuki semester kedua seperti itu. Dan saya juga mungkin mendapatkan penghargaan sebagai
sebagai salah satu yang penerima NDHU Scholarship, ya seperti itu. Dan mungkin bisa di next. Ya, teman-teman, tentunya mengapa sih kita harus berkuliah di luar negeri? Nah, itu menjadi salah satu poin penting untuk kita semua, untuk tahu bagaimana sih perkuliahan di luar negeri ini, bagaimana sih sistem perkuliahannya seperti itu. Nah, yang pertama, poinnya itu bukan berarti kampus yang ada di dalam negeri itu buruk. Nah, statement ini sepertinya sangat sering sekali muncul apabila kita lebih ingin untuk berkuliah di luar negeri seperti itu, teman-teman. Tetapi kita harus tetap mengambil tindakan bahwa tidak semua kampus tidak semua kampus di dalam negeri itu buruk seperti itu, teman-teman. Dengan kita berkuliah di luar negeri, kita tentunya bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dengan didukung teknologi yang canggih dan juga sistem pendidikan yang memadai, contohnya laboratorium dan juga mungkin perpustakaan, dan tentunya metode pembelajaran yang berorientasi pada praktik dan riset. Nah, seperti saya dan pengalaman teman-teman yang lain di sini, dosen yang ada di kampus kita, yaitu kampus NDHU, itu sangat terbuka untuk riset-risetnya dan juga sangat memberikan kesempatan seperti itu terhadap mahasiswa yang ingin join terhadap risetnya beliau seperti itu, dan juga tentunya pengalaman internasional yang kita dapatkan. Dan namun terkadang penting juga untuk kita meningkatkan kepercayaan diri, memperoleh penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Contohnya apabila kita kuliah di luar negeri, terus kita pulang ke Indonesia, dan itu tentunya sangat menjadi kebanggaan untuk kita sendiri, kebanggaan untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang memang membutuhkan di sekitar kita, mungkin informasi tentang gimana sih beasiswa di luar negeri, dan juga bagaimana sih kehidupan di sana, seperti itu, teman-teman. Oke, next. Yaitu, mengapa sih kita memilih Taiwan sebagai, mengapa sih saya dan teman-teman memilih Taiwan sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan master kita. Mungkin untuk moderator bisa di-mute. Contohnya, yang pertama, ketika kita memilih kampus-kampus di Taiwan ini, termasuk kampus-kampus yang memang memiliki ranking yang memang cukup baik seperti itu di tingkat dunia, dan dengan didukung oleh mungkin teknologi dan juga fasilitas yang memadai, kita juga di sini bisa membuktikan bahwa dengan kita berkuliah di Taiwan, kita bisa bersaing di kancah internasional juga seperti itu, teman-teman. Dan tentunya berkesempatan tinggi juga untuk mendapatkan beasiswa. Dan salah satunya, kita juga ada beasiswa yang memang untuk diperuntukkan dari pemerintah kita dan juga dari pemerintah Taiwan, seperti itu, teman-teman. Dan juga iklim akademis yang kondusif dan mendukung, dan tentunya memperdalam bahasa Mandarin juga. Seperti yang kita tahu bahwa dengan kita mempelajari bahasa Mandarin, tentunya kita akan sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap prospek kita ke depannya, seperti itu. Dan juga next, untuk selanjutnya, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana sih cara kita menembus beasiswa Taiwan? Nah, yang pertama itu, kita harus pastikan dulu universitas yang memang menjadi sasaran kita. Ya, tipsnya di sini bagi saya yaitu memahami beasiswa yang ditawarkan. Karena beasiswa yang ditawarkan itu memiliki target penerima yang berbeda-beda, seperti itu, teman-teman. Misal, beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, dari pemerintah kita maupun pemerintah Taiwan, tentunya memiliki visi dan misi yang berbeda-beda pula. Dan yang kedua, yaitu kita harus mempersiapkan studi plan dan biografi. Nah, di sini kita
kesempatan untuk kita untuk mengimprove diri kita dan untuk memberitahu terhadap penilai beasiswa tersebut bahwa bukan hanya keahlian di bidang tertentu yang kita miliki, tetapi juga prospek untuk kedepannya itu seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Dan ketiga, dan tentunya tak lupa juga surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini menjadi point of key. Jadi kayak mungkin kunci dari suksesnya beasiswa kita. Nah, gimana sih cara mendapatkan surat rekomendasi ini? Tentunya kita harus berkomunikasi dengan baik dengan dosen yang akan memberikan surat rekomendasi kepada kita. Tentunya dosen yang memiliki influence yang baik juga dari universitas kita yang sebelumnya. Dan tentunya selain surat rekomendasi, yang keempat itu ada prestasi dan publikasi juga, termasuk kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, mungkin untuk yang seterusnya, yaitu ada, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu mungkin dari tadi yang saya sebutkan, informasi dan juga mungkin persiapan diri, tahu apa yang teman-teman inginkan, mungkin setelah itu kenali beasiswanya, dan setelah itu mungkin kita bisa melanjutkan ke persiapan dokumen yang akan kita jadi fokusan setelahnya, yaitu yang terakhir yaitu optimis. Dan next selanjutnya motivasi informasi itu teman-teman bisa dapatkan ya seperti yang Kak Cynthia tadi bilang, juga mungkin persiapan diri ini penting teman-teman agar mungkin bisa mempersiapkan mental kita, terutama kita jauh juga dari keluarga, dan itu menjadi PR yang penting untuk kita untuk berlaku lebih mandiri lagi, seperti itu teman-teman. Dan ini juga penting untuk menghadapi culture shock yang sebetulnya saya dan teman-teman di sini alami. Mungkin kebanyakan Indonesia dan Taiwan memang belum sepenuhnya berbeda, tapi ada beberapa perbedaan yang memang kita sadari terlebih lagi ketika kita sampai di sini. Misal di sini itu saya dan teman-teman itu mungkin harus lebih waspada mungkin terhadap makanan, dan juga mungkin di sini kebanyakan fasilitas umum yang ada di sini kita tidak diperbolehkan untuk berisik dan seperti itu yang kita harus perhatikan. Dan yang ketiga itu kita juga harus tahu apa yang kita inginkan. Yang pertama mungkin bisa di next. Yang pertama, bidang studi apa yang kita inginkan? Bidang studi apa sih yang ingin kita jadikan fokusan kedepannya untuk mendaftarkan diri kita setelah pendidikan S1 ini. Mungkin salah satunya kita bisa mengunjungi website dari universitas tersebut, lalu mengunjungi juga website dari prodi kita masing-masing, dari departemen kita masing-masing, dan juga mungkin bisa dilihat di situ terdapat beberapa riset yang mungkin ditampilkan oleh dosen yang ada di departemen kita. Ini baik nggak ya? Maksudnya ini proper nggak ya untuk orientasi saya ke depannya, seperti itu teman-teman. Dan tentunya universitas yang baik juga di bidang studi Anda, di bidang studi teman-teman, seperti itu. Dan juga mungkin untuk selanjutnya yaitu perhatikan juga relevansi antara S1 kita di yang kita pelajari sekarang terhadap orientasi ke depannya. Apa sih orientasi teman-teman untuk ke depannya, seperti itu. Dan proses selanjutnya yaitu yang tadi saya bilang, kenali beasiswanya. Karena setiap beasiswa memiliki tujuan dan target penerima yang berbeda-beda, seperti itu teman-teman. Salah satunya saya ambil contoh
uh, beasiswa elit dan Southward Scholarship itu merupakan beasiswa yang diperuntukkan untuk S3, student S3 seperti itu teman-teman. Dan mungkin beasiswa tersebut ditawarkan dari pemerintah Taiwan. Dan memang beberapa beasiswa kampus memiliki target mahasiswa dan target mahasiswa yang banyak seperti itu teman-teman, dan mungkin juga jumlah penerimanya lebih banyak juga. Mengapa sih beasiswa dari pemerintah Taiwan itu agak lebih sedikit sulit dicapai? Karena mungkin mereka memiliki visi yang tersendiri seperti itu teman-teman. Jadi mereka mungkin memiliki dokumen tersendiri, mereka memiliki regulasi tersendiri bagi beasiswa tersebut. Yang kelima yaitu persiapkan dokumen teman-teman semua. Mungkin yang saya tampilkan ini mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, tapi gak lupa juga yaitu financial support. Dan mungkin financial support ini juga bisa berupa rekening koran dan juga bank reference yang siapkan untuk sebelum kita melakukan pendaftaran seperti itu. Dan next, untuk selanjutnya kita optimis ya teman-teman. Ini teman-teman, menurut saya beasiswa luar negeri itu banyak, dan juga di sini kita juga akan banyak mendapatkan pengalaman seperti yang mungkin Kak Cynthia bilang seperti itu. Dan juga untuk selanjutnya next, ini tambahan saja dari saya. Salah satu yang harus diingat yaitu yang pertama, kita harus mendaftar beasiswa. Yang pertama, tekankan dalam mindset kita harus sungguh-sungguh dalam mendaftar beasiswa tersebut. Dan juga beasiswa luar negeri itu banyak teman-teman, banyak sumbernya, dan juga kita bisa mengorek informasi yang lebih dalam lagi tentang mengenai beasiswa luar negeri itu sendiri teman-teman. Tidak hanya Taiwan, mungkin juga dari negara lain yang memang teman-teman minati seperti itu. Dan juga heart-set, kita harus berprasangka baik begitu teman-teman, dan juga berdoa dan juga ikhlas ya, seperti itu. Sudah seperti itu apa yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau terima kasih saya. Baik, terima kasih Kak Bilqis, luar biasa sekali ya. Memang betul yang disampaikan Kak Bilqis bahwa kita itu harus kita perlu persiapan yang matang. Mungkin bisa ya. Perlu persiapan yang matang, dan ada beberapa hal yang saya highlight yaitu dalam dokumen itu kita harus it's time to improve yourself dan juga to different. Jadi itu bisa membuat kita jadi lebih outstanding ya dibanding dengan peserta lain yang mendaftar beasiswa yang serupa. Nah, kemudian pembicara yang ketiga yaitu ada Kak Muhammad Rizkon. Baik, Kak Muhammad Rizkon, apakah sudah siap? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oh ya, Kak Muhammad Rizkon. Mungkin ini Kak Muhammad Rizkon tidak gabung ya, atau mungkin maaf Kak, karena Kak Rizkon ini lagi ada sedikit kendala untuk di laptopnya, jadi dia tadi informasi sedang untuk menunggu sebentar seperti itu. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman di sini barangkali sudah memiliki gambaran pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Bilqis dan Kak Cynthia, bisa langsung raise your hand atau mungkin chat di kolom chat yang sudah tersedia.
Mungkin saya mau tanya-tanya juga nih sama Iya, Kak boleh, Siti boleh. dan Kak Bilkis. Gimana sih Kak? Ini kan masih situasi pandemi gitu di sana. Apakah perkuliahannya juga online atau tetap muka gitu Kak? Um, Kalau di National Doha sendiri ya, ini alhamdulillah untuk saat ini kan Taiwan menjadi salah satu negara yang berhasil untuk menghadapi COVID-19. Ya, jadi di sini untuk saat ini nih sudah benar-benar seperti tidak ada pandemi sama sekali. Mahasiswa maupun semua orang-orang yang tinggal di Taiwan sudah bisa untuk traveling dan yang lainnya. Dan kebetulan sebelum untuk semester 2 kemarin waktu masih ada pandemi, ada beberapa profesor yang memang mereka menggantikan kelas untuk mengganti kelas menjadi online class. Tapi ada juga beberapa yang tetap prefer untuk datang ke kelas gitu, seperti itu, like physical kami, tapi kita tetap harus menggunakan masker, kita tetap menjaga jarak, tidak boleh duduk bersampingan, seperti itu. Jadi memang di sini itu orang-orangnya dituntut untuk kesadaran, kembali lagi dari kesadaran diri masing-masing seperti itu. Tapi untuk di National Doha sendiri, setahu saya kemarin waktu masih hangat-hangatnya pandemi, tidak terlalu banyak yang mengganti ke online kelas, ya. Tapi kita tetap menjaga jarak saat kita datang ke kelas, tetap menggunakan masker seperti itu. Dan untuk saat ini semuanya sudah seperti kembali normal, sudah sangat baik seperti itu. Dan untuk next semester harapan kami di sini mahasiswa tetap bisa untuk langsung datang ke kelas saja, karena datang ke kelas untuk saya sendiri ya, personally saya lebih suka untuk datang ke kelas karena di kelas kita bisa untuk lebih interaksi lebih secara langsung dengan teman-teman kita, bisa lebih sering pendapat secara langsung seperti itu. Jadi untuk next semester sepertinya kita akan tidak menggunakan online class lagi karena memang situasi pandemi di Taiwan sendiri alhamdulillah sekarang sudah sangat membaik seperti itu. Oke. Oke, Pak Bilkis mau share. Ya, Kak Bilkis bagaimana? Barangkali mau share? Bentar, belum bergabung ya Kak Rizkon. Mungkin saya juga mau tanya nih Kak, kan tadi sempat menyinggung ya, maksudnya tentang di different gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih agar kita membuat CV kita mungkin atau biografi kita itu lebih kelihatan outstanding dibanding peserta lain gitu. Jadi si reviewer itu menilai, oh anak ini memang layak untuk diterima di beasiswa ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ketika kita menulis biografi, ketika kita menulis studi plan itu harus jelas tatanan dan rancangan studi kita untuk kedepannya. Misal mungkin yang dari detail yang dari awal kita hanya membicarakan tentang mungkin biografi kita, nama, mungkin education, kayak gitu. Dan emang seterusnya kita menjurus kepada spesifikasi pendidikan kita. Misal, saya mengambil spesifikasi mengenai marketing, seperti itu. Dan tentunya di situ saya memaparkan juga prospek kedepannya itu seperti apa di dalam marketing. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Bilkis. Mungkin nanti akan kita sambung di sesi diskusi. Nah, sekarang sudah ada Kak Muhammad Rizkon. Bagaimana Kak Rizkon sudah siap untuk menyampaikan materinya? Iya, coba ya. Terus suara saya bisa sekarang? Iya, bisa Kak. Silakan Kak Muhammad Rizkon. Yang pertama mungkin saya bisa ucapkan selamat siang buat teman-teman semua, karena terima kasih sudah bergabung, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati para dosen, yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan. Saya harap teman-teman dalam kondisi yang baik juga. Untuk sesi yang terakhir mungkin saya akan sedikit membahas mengenai kenapa sebenarnya kita harus kuliah di luar negeri. Namun saya akan lebih menekankan pada sebenarnya keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita kuliah di luar negeri seperti itu.
Mungkin di bayangan teman-teman semua akan susah karena mungkin finansialnya susah, kemudian komunikasi bahasanya juga susah. Tapi sebenarnya hal-hal itu bisa kita atasi jika kita punya niat yang tekad yang kuat seperti itu. Nah, teman-teman semua, saya juga sedikit memperkenalkan diri saya. Jadi, nama saya adalah Rizkon, nama lengkap saya Muhammad Rizkon. Saya berasal dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan saya sedang melanjutkan perkuliahan di Department of Finance di National Dongwha University. Kemudian saya juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah, ya benar ya? Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman PPI karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi pembicara. Langsung saja. Nah, saya ada sedikit quote ya buat teman-teman. Jadi istilahnya seperti a person who never made a new experience never did anything new. Jadi yang mau saya tekankan di sini, teman-teman jangan takut untuk memulai hal yang baru seperti itu. Jika teman-teman ingin kuliah ke luar negeri, ya ayo gitu. Jangan takut hanya karena teman-teman nanti diusulin sama teman atau hanya karena ada masalah keuangan atau lain sebagainya. Karena kuliah di luar negeri itu banyak sekali kesempatan dan beasiswa yang ditawarkan seperti itu. Kemudian nah, langsung ke pembahasannya aja. Sebenarnya, kalau misalnya kita kuliah di luar negeri, benefit apa yang bisa kita dapatkan seperti itu? Jangan dipikirkan bagian-bagian yang negatifnya. Tapi biar bisa memotivasi kita semua, biar saya juga bisa mengajak teman-teman biar bisa kuliah di luar negeri, alangkah lebih baiknya biar kita tahu sebenarnya benefitnya apa aja seperti itu. Mungkin kita punya tujuan negara yang berbeda-beda, tapi saya ada di Taiwan bersama dengan Mbak Diki sama Mbak Cynthia ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin ke Taiwan bisa menghubungi kami langsung. Nah, yang pertama mungkin teman-teman benefit yang pertama itu adalah kredibilitas, yang artinya di mana kita biasanya kalau kita keluar negeri gitu ya untuk sekolah akan ada pengakuan dari sosial sekitar kita seperti itu. Kemudian orang tua kita akan merasa bangga kepada kita, tetangga-tetangga kita juga akan ada ekspektasi kalau kita memiliki kemampuan atau kemampuan yang lebih daripada teman-teman yang lain gitu. Karena effort kita untuk kuliah di luar negeri tidak segampang yang kita kira. Pasti akan ada usaha yang berat yang mengindikasikan bahwa kita punya kemampuan itu seperti itu. Kemudian dari itu juga kita bisa memiliki peluang untuk karir ke depannya, di mana biasanya ekspektasi kita kalau kuliah di luar negeri itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik seperti itu, karena kredibilitas kampus di luar negeri seperti kampus kami NDC itu juga bisa dibilang memiliki ranking yang cukup bagus seperti itu. Nah, kemudian benefit yang kedua adalah fasilitas nih teman-teman, yang mungkin tadi sudah sempat disinggung sama teman-teman. Mungkin kalau teman-teman you are wondering how the facility here in Taiwan, saya tidak membandingkan fasilitas di Taiwan sama di Indonesia, tapi bisa dibilang saya selama sudah hampir 2 tahun di Taiwan, fasilitas yang ditawarkan hampir semua fasilitas universitas nasional di Taiwan ditawarkan kepada mahasiswa internasional yang sangat bisa membantu kita untuk berproses dalam belajar mengajar seperti itu. Mungkin kalau bisa kita ambil contoh seperti fasilitas dalam kelas yang cukup lengkap seperti itu, kemudian fasilitas olahraga, kemudian fasilitas kantin, fasilitas parking sepeda pun di sini sangat memadai seperti itu. Jika teman-teman bisa melihat di internet seperti itu, fasilitasnya sangat memadai. Nah, kemudian yang berikutnya, broadening research experience. Mungkin teman-teman bertanya di sini, bagi teman-teman yang mungkin punya interested ke bagian penelitian seperti itu, selama kuliah di Taiwan atau kuliah di luar negeri di negara-negara yang lain, teman-teman bisa mengembangkan penelitian yang teman-teman tertarik seperti itu. Misalnya ingin meneliti tentang perbedaan budaya atau perbedaan pendidikan antara negara A dengan negara B, itu teman-teman bisa mengembangkan kemampuan itu. Itu benefit yang berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah networking experience.
bisa dibilang benefit ini saya cukup tertarik karena kalau misalnya teman-teman kuliah luar negeri gitu ya, bakalan ada teman-teman baru yang bakalan teman-teman temui. Saya kesini cukup kaget juga awal-awalnya karena saya tidak menyangka bakalan punya banyak teman dari luar negeri yang lain yang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, background education background yang berbeda-beda, kemudian budaya, culture itu sangat bagus seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengembangkan kalau misalnya kita punya niat mau berbisnis atau ingin ke luar negeri jalan-jalan. Nah ini teman-teman bisa manfaatkan untuk bisa menghubungi teman-teman yang ada di luar negeri untuk bisa silaturahim misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambah networknya atau menambah jaringan ke luar negeri seperti itulah ya. Kemudian yang berikutnya being independent. Yang mungkin teman-teman semua juga udah pada paham semua ini sebenarnya untuk menjadi mandiri itu sebenarnya tidak harus keluar negeri juga gitu. Akan tetapi saya bisa bilang di sini kalau misalnya kita keluar negeri, effort kita atau usaha kita untuk bisa menjadi mandiri itu lebih besar gitu, atau lebih terasa. Karena kenapa? Karena kita jauh dari orang tua, kemudian juga kita bisa survive cari uang sendiri, kemudian juga rasa kangen kepada keluarga juga kadang-kadang muncul. Jadi mau nggak mau kita harus menyelesaikan itu secara pribadi seperti itu. Yang kemudian, nah ini yang penting juga nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman keluar negeri, benefit yang berikutnya teman-teman bisa memperluas atau improvisasi bahasa teman-teman, kemampuan bahasa teman-teman. Karena saya kebetulan ada di Taiwan, berarti yang saya tekankan untuk dipelajari di sini adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin seperti itu. Kebanyakan teman-teman semua mungkin takut keluar negeri, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris nih, TOEFL saya rendah nih gitu misalnya. Awalnya juga saya merasa seperti itu karena untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris merupakan hal yang baru. Karena kalau kita di Indonesia gitu ya, kalau kita di Indonesia bahasa keseharian mungkin menggunakan bahasa Indonesia, dan jika pun kita berbahasa Inggris mungkin tidak lingkungannya tidak terlalu support buat kita. Tetapi kalau misalnya kita keluar negeri, mau nggak mau, dan kita tidak punya opsi lain, kita harus menggunakan bahasa Inggris, baik di kelas maupun interaksi di luar kelas seperti itu. Kita ketemu teman kita yang di luar negeri, kita harus berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman semua, ini juga sebenarnya tantangan atau challenge buat kita semua untuk bisa melatih diri untuk bisa berbahasa Inggris seperti itu. Mungkin bisa ikut les atau nonton YouTube, seperti itu banyak cara. Nah, tantangan yang paling sulit buat saya dan teman-teman yang kuliah di Taiwan sebenarnya bahasa Mandarin. Gitu. Yang sebenarnya di sini susahnya karena we have no experience about Mandarin before. Karena bahasa Mandarin ini punya karakter yang berbeda, penulisannya yang susah, dan we have no idea. Kita cuma paling awal-awal datang cuma bisa bilang ni hao, hello, shishini, ini, atau terserah apa gitu ya. Jadi, tapi teman-teman jangan takut buat ke Taiwan kalau misalnya nggak bisa bahasa Mandarin, karena untuk kampus NDIC sendiri mewajibkan buat mahasiswa internasionalnya untuk mengambil Mandarin course atau mata pelajaran Mandarin selama 2 semester minimal. Nah, di situ teman-teman bisa mengasah bahasa Mandarin. Yang sebenarnya skill bahasa ini cukup penting juga kalau misalnya kita udah balik ke Indonesia, itu juga bisa dibilang worth it gitu. Karena ternyata dia kuliah di Taiwan nih, dia bisa bahasa Inggris dan juga bisa Mandarin. Dan kita bisa dipercaya gitu. Kita bisa menjadi representatif untuk mewakili kalau kita di Indonesia, mungkin sebagai translator atau sebagai penyambung seperti itu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman jika ingin keluar negeri, seperti yang Mbak Bilkis bilang, monggo dipersiapkan bahasanya, terutama bahasa Inggrisnya. Mandarin bisa belakangan, tapi penting juga. Kemudian, benefit yang berikutnya apa nih yang bisa kita dapatkan? Kemudian teman-teman juga bisa ikut terlibat ya dalam proyek akademik teman-teman semua. Misalnya teman-teman punya hal yang menarik teman-teman untuk ikut proyek dari profesor. Karena sebelumnya Taiwan adalah salah satu negara yang memiliki universitas di mana di dalamnya profesor-profesornya sangat mensupport untuk mahasiswa ikut terlibat dalam proyek mereka. Misalnya Mbak Ananda Genta
tertarik sama proyek profesornya misalnya. Nah, bisa diajukan ke profesornya. Dan bahkan kita tidak terlibat untuk melakukan proyeknya doang, tapi digaji kita. Tapi digaji gitu. Jadi sangat mensupport, lingkungannya support buat kita. Kemudian misal teman-teman juga banyak sekali teman-teman Indonesia di sini di kampus saya yang menjadi TA atau teaching assistant atau asisten dosen gitu ya kalau istilahnya di Indonesia ya. Jadi teman-teman di sini bisa menjadi asisten dosen. Jadi peluang-peluang untuk terlibat dalam kegiatan akademik di sini itu sangat-sangat besar gitu. Kita nggak cuma jadi mahasiswa yang fokus sama diri sendiri, tapi juga bisa melibatkan diri terhadap proyek-proyek akademik profesor kita seperti itu. Apa nih yang berikutnya yang kita punya? Mungkin teman-teman nanya ya, harusnya aku kalau kuliah luar negeri bisa kerja juga nggak ya seperti itu? Pilih kuliah atau pilih kerja gitu. Mungkin yang tadi Mbak Cynthia jelaskan, Mbak Cynthia kerja di mana Mbak Cynthia tadi ya? Di bagian dormitory atau asrama kampus gitu ya. Betul. Nah, itu buktinya kalau misalnya kita kuliah di luar negeri tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bisa bekerja, teman-teman. Karena kalau boleh jujur, karena kita juga dikasih rules sama pemerintah Taiwan, ada maksimal batas bekerja selama 20 jam maksimal di Taiwan, dan sisanya selama seminggu kita bisa fokus untuk kuliah kita. Dan di sini kalau bisa kita omongkan sedikit mengenai salary-nya atau gajinya, itu besar banget nih. Misal kalau kita kerja sehari aja misalnya di Taiwan, itu bisa mencukupi kehidupan teman-teman selama 1 minggu. 1 minggu. Dan itu pun kalau teman-teman hemat bisa saving juga. Jadi misalnya teman-teman khawatir untuk keuangannya, nggak perlu lagi minta uang sama orang tua nih misalnya. Karena untuk kerja 4 hari aja atau 5 hari atau maksimal seminggu aja gitu ya di Taiwan, itu teman-teman udah bisa jajan pribadi dan mungkin juga udah bisa kirim ke Indonesia karena salary di sini bisa dibilang sangat tinggi gitu. Tapi fokus kita bukan kerja ya, fokus kita bukan kerja, tapi fokus kita di kuliahnya. 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, 5 hari untuk kuliah dari Senin sampai Jumat, dan sisanya Sabtu dan Ahad kita bisa meluangkan waktu untuk bekerja, teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk masalah finansial di sini karena kalaupun nggak ada pekerjaan akan dibantu sama teman-teman yang lain juga karena kan di sini kita keluarga gitu. Bisa kuliah, bisa kerja. Apa nih benefit yang berikutnya yang bisa kita dapatkan? Cross culture understanding. Mungkin yang ini teman-teman bisa biasanya awal-awal kita kuliah di luar negeri akan bertemu dengan teman-teman yang baru gitu kan ya. Kalau contohnya saya di sini ada teman-teman dari Kyrgyzstan, ada dari India, Nepal, Asia Tenggara, Eropa, bahkan dari Amerika pun banyak teman-teman. Jadi di situ waktu dan tempat buat kita untuk sharing dan tukar pendapat dan saling bertanya kultur atau budaya dari masing-masing negara itu seperti apa. Dan itu merupakan salah satu hal yang paling menarik untuk dibahas gitu. Dan biasa kalau kita kepo gitu ya, kepo sama negara lain, udaranya gimana, currency-nya gimana, kemudian kalian tuh makannya nasi nggak sih gitu, kalian mandi berapa kali nggak sih, kalau di negara bersalju pasti nanya seperti itu, mungkin mandinya cuma sekali mungkin gitu. Karena bertukar pikiran dan bertukar pendapat di sini sama teman-teman di luar negeri yang lain itu sangat menarik gitu. Dan akan menjadi memori dan kenangan yang indah buat teman-teman kalau udah balik ke Indonesia. Seperti itu. Nah, dan teman-teman juga akan pahami, mungkin seperti di Taiwan. Sedikit banyak saya mengetahui, oh ternyata budaya Taiwan seperti ini gitu. Berbeda sama Indonesia. Kita jadi tahu nih, oh, ternyata kita harus respect sama mereka. Dan mereka juga bisa respect sama kita. Karena ada perbedaan itu. Seperti itu. Kemudian untuk bonusnya mungkin teman-teman bisa lihat di screen ya. Yang pertama mungkin cinta lokasi gitu. Karena banyak teman-teman kasus di Taiwan itu karena kuliah di luar negeri mereka ternyata bisa cinta lokasi nyari pasangan di Taiwan dan bahkan tinggal di Taiwan gitu. Ini hal yang menarik nih, banyak teman-teman di sini yang nggak banyak tapi sebagian mereka pacaran dan langgeng sampai pernikahan gitu ya Mas Tova ya. Nah kemudian
apa yang berikutnya, bonusnya adalah open-minded. Jadi wawasan kita terbuka nih teman-teman. Nggak cuman terfokus hanya di Indonesia. Kita cuma tahu pendidikan hanya di Indonesia doang nih. Kita enggak. Ternyata kurikulum pendidikan yang ada di luar negeri juga berbeda dari Indonesia. Yang mungkin kita bisa adopsi atau bisa kita kenalkan kepada teman-teman kita yang lain. Oh ternyata ada nih yang menarik nih dari luar negeri nih. Pendidikannya ternyata patut untuk ditiru atau enggak patut untuk diketahui seperti itu. Kemudian bonus yang berikutnya mendapatkan pengalaman yang baru, mungkin yang udah notabene-nya udah basi ya teman-teman. Jelas teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru karena kuliah luar negeri itu berbeda jauh dari Indonesia. Dan hampir saya kurang lebih udah 2 tahun di sini dan pengalaman yang saya dapatkan luar biasa gitu. Bagi teman-teman yang suka traveling ya, yang suka traveling bisa spend waktu selama 1 atau 2 hari untuk keliling kota yang lain. Gitu. Dan itu hal yang sangat menarik gitu. Karena Taiwan adalah salah satu negara yang memiliki tempat wisata yang bagus banget, saya bisa bilang. Berbeda dari Indonesia. Kemudian berikutnya wifi nih teman-teman, ini sedikit berbeda dari Indonesia ya. Kalau misal di Indonesia kita harus beli paketan dan kadang-kadang lemot gitu ya. Aduh mana nih jaringan, naik pohon dulu misalnya. Atau naik atap genteng dulu ya, biar bisa dapat jaringan. Tapi kalau di Taiwan gitu ya, teman-teman mau kemanapun, mau di atas gunung, atau nggak mau di kota, mau di desa, akan ada wifi gratis di mana-mana. Dan untuk orang banyak make, maksudnya walaupun banyak orang yang menggunakan wifi gratisnya, tapi tidak lemot juga. Dan bisa dibilang wifi di Taiwan ini walaupun gratis gitu ya, buat kita semua, terbilang nomor 4 di dunia kalau nggak salah, tercepat gitu. Jadi teman-teman kalau di sini nggak usah beli paketan. Jujur saya pribadi selama di Taiwan nggak pernah beli paketan. Karena saya selalu memanfaatkan wifi gratis dari kampus, dari jalan-jalan, dari convenience store, or wherever you are, you're gonna get your wifi, free wifi. Jadi gampang teman. Kalau mau lagi nunggu transportasi tinggal wifi-an aja, gratis. Kemudian yang berikutnya, bonus yang berikutnya menemukan hal baru gitu. Yang mungkin teman-teman nggak dapat di Indonesia, nih ternyata di Taiwan ada hal baru nih. Gitu. Ternyata cara berpakaian mereka seperti ini. Ternyata cara makan mereka seperti ini. Gitu. Pokoknya apapun itu hal yang baru teman-teman bisa dapatkan di tempat yang baru seperti itu. Nah, yang saya harapkan teman-teman semua dari benefit yang udah kita bahas gitu ya, bisa membagikan motivasi teman-teman semua. Oh ternyata kuliah luar negeri itu nggak seburuk atau nggak sesusah yang kita pikirkan. Ternyata banyak benefit atau keuntungan yang bisa kita dapatkan. Karena jujur saya puas bisa bersekolah di luar negeri dan saya sangat rekomendasi buat teman-teman semua, ayo sama-sama berjuang di luar negeri seperti itu. Udah slide terakhir ya. Udah ada kata THANKS. Thanks for having me. And makasih banyak buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menarik banget ya. Tadi dari awal Kak Cynthia sudah memaparkan bagaimana sih lingkungan di sana, kemudian perkuliahan di sana, terus kemudian Kak Zulki sudah menyampaikan persiapan untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Nah, kemudian dari Kak Ariskon juga menyampaikan tentang benefit yang kita dapat dan juga aku sedikit highlight. Tadi Kak Ariskon juga mengatakan jangan sampai finansial kita ataupun hambatan-hambatan itu mempengaruhi mimpi kita untuk bisa kuliah di sana. Karena a person who never met a new experience never got anything new. Benar banget sih. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi mungkin nanti bisa gantian untuk menjawabnya ya, Kak. Ini dari Pak Taufik Andre Stiono. Itu yang pertama, apa saja kiranya kriteria pemberi rekomendasi? Mungkin bisa dari Kak Cynthia terlebih dahulu. Apa saja kiranya kriteria pemberi rekomendasi? Ini maksudnya kita memilih rekomendasi yang dosen atau apa gitu ya?
Hai Kak Taufik. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaannya apa saja kiranya kriteria pemberi rekomendasi? Kalau saya pribadi ya, saya sebelumnya ask recommendation dari dosen yang memang dekat dengan saya, seperti advisor saya saat saya melakukan tesis di Indonesia, saat saya melakukan seperti advisor buat skripsi saya, buat S1 saya, karena menurut saya beliau tahu saya lebih baik, beliau tahu bagaimana kinerja saya, beliau tahu bagaimana cara berpikir saya. Jadi saat beliau memberikan rekomendasi ataupun membuat surat rekomendasi, beliau bisa lebih explore bagaimana saya seperti itu, bagaimana saya not available, bagaimana saya sebenarnya cocok untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Jadi kalau saran dari saya, coba untuk bertanya ataupun komunikasi lagi ke advisor tesis kalian seperti itu, ke advisor skripsi teman-teman, coba tanya, ngobrol terlebih dahulu, saya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, saya ingin Bapak sebagai rekomendator saya seperti itu, karena saya yakin Bapak tahu lebih baik dari saya seperti itu. Atau juga untuk sebenarnya tidak ada kriteria ya, kalau setahu saya seperti itu. Kalau dari saya sih sarannya lebih ke advisor ataupun ke dosen yang menurut kalian memang tahu kalian baik seperti itu. Karena saya yakin mereka akan menonjolkan sisi-sisi baik kita saat mereka menulis rekomendasi mengenai kita seperti itu. Mungkin kakak-kakak yang lain. Tidak harus dosen yang misalkan ke luar negeri itu ya, misalkan, mohon maaf ya, izin langsung Mbak Angga kita. Iya, berarti misalkan dalam hal ini kan kita ini beasiswa ke Taiwan gitu. Ya, betul. Berarti tidak harus orang yang pernah ke Taiwan atau mungkin pernah ke luar negeri atau mungkin sekedar hanya dosen kita, pembimbing tesis, pembimbing skripsi kita yang di dalam negeri pun juga bisa ya? Bisa, atau tentu. ada kriteria? Oh gitu. Tidak ada. Kalau setahu ya. saya tidak ada kriteria tentang pemberi rekomendasi seperti itu. Tapi memang ada poin plus seperti itu, seperti mungkin yang memberikan rekomendasi beliau sudah publish jurnal banyak, international jurnal banyak, ataupun beliau pembicara internasional ataupun memiliki experience yang memang being acknowledged seperti itu, Mas, di dunia internasional ataupun di pendidikan. Cuman sebenarnya tidak ada kriteria. Mungkin itu juga bisa untuk menjadi poin plus seperti itu. Cuman kalau dari saya sendiri, dari pengalaman saya meminta rekomendasi dari dosen, dari advisor saya saat saya melakukan skripsi untuk S1 saya, dan juga kalau dari saya sih, saya waktu itu meminta 2 rekomendasi ya. Satu dari dosen dari advisor skripsi, dan yang satunya dosen biasa seperti, maksudnya bukan advisor saya, tapi memang saya tahu beliau tahu saya seperti itu. Jadi yang terpenting di sini kalau menurut saya, Kak Taufik ini bisa ngobrol lah seperti itu, bisa mengutarakan apa tujuan baiknya untuk melanjutkan studi ke luar negeri seperti itu, agar beliau-beliau yang akan memberikan rekomendasi ini juga tahu tujuan Kak Taufik ini apa gitu. Itu saja sih kalau menurut saya. Tapi kalau untuk sebenarnya ada kriteria atau tidak ada sepertinya. Matur nuwun. Baik, mungkin ini ada pertanyaan yang dari Pak Taufik juga. Apakah kita harus menyiapkan riset maupun proposal ringkas untuk tesis maupun disertasi? Dan nanti ditanyakan juga, apakah nanti ditanyakan juga pada saat wawancara? Mungkin dari Kak Bilkis atau Kak Rizkon yang ingin menjawab. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya saya akan mencoba menjawab. Apakah kita harus menyiapkan riset maupun proposal ringkas untuk tesis maupun disertasi kita?
kita, dan nantinya ditanyakan juga saat wawancara. Oke. Kebetulan ketika saya dan teman-teman yang lain apply beasiswa di NDHU itu tidak ada wawancara seperti itu. Namun ada beberapa universitas yang ada di Taiwan yang memang memberlakukan wawancara seperti itu, dan tentunya di dalam wawancara itu mungkin ada beberapa mereka mungkin menyinggung soal research plan atau bagaimana mungkin kita bisa memberikan gambaran secara umum tentang research plan kita seperti itu. Mungkin ada tambahan bagi pertanyaan yang ini untuk kakak-kakak yang lain. Kak Rizkon ada opini? Oh iya, pertanyaan dari Mas Taufik ya. Menyiapkan riset maupun proposal ringkas, tesis maupun disertasi. Selama saya amati teman-teman di NDHU maupun kampus-kampus yang lain, kebanyakan teman-teman yang datang yang baru belum menyiapkan tesis gitu. Dan tidak ada wawancara kebetulan di kampus saya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya mungkin teman-teman menyiapkannya, tapi tidak diwajibkan seperti itu. Tapi tidak diwajibkan karena untuk masalah riset ataupun proposal nanti akan didiskusikan lebih lanjut dengan profesor kita masing-masing seperti itu. Dan jangan khawatir misalnya kalau teman-teman bingung untuk mencari topik riset atau proposal tentang apa gitu, nanti gampang kita diskusikan dengan profesor kita karena banyak masukan dari profesor topik-topik apa yang bisa kita pilih seperti itu. Jadi jangan khawatir misalnya kalau teman-teman, aduh aku nggak punya proposalnya gimana, aku nggak punya topik yang menarik seperti itu. Jangan khawatir karena walaupun kita tidak punya proposal itu tidak akan membatalkan kita untuk luar negeri seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Pak Taufik. Apakah ada waktu khusus untuk kelas penyesuaian, terlebih untuk mahasiswa yang bukan berasal dari negara tujuan, dalam hal ini Taiwan? Mungkin bisa saya mau tanya terlebih dahulu ya. Waktu khusus untuk kelas penyesuaian itu maksudnya bagaimana? Saya juga sedikit. Kita dari Indonesia dan sebetulnya adalah Vietnam. Di sana kan mungkin bersama baik. Jadi mungkin maaf, Kak Taufik, suaranya kurang terdengar jelas. Misalkan kita dari Indonesia, sedangkan kalau ini kan adalah Vietnam yang mungkin bahasa ibunya adalah bahasa Mandarin. Sedangkan kita biasanya dalam bahasa asing itu lebih ke bahasa Inggris. Maksudnya saya pernah dengar sih ada waktu setahun dulu untuk bahasa ibu agar kita bisa saya mengerti. Kalau dari pengalaman kita ya, yang dari National Dong Hwa University, kebetulan di sini ketika kita mendapatkan beasiswa, lalu kita registrasi untuk menjadi mahasiswa di sini, kita tidak ada waktu khusus untuk penyesuaian seperti itu. Jadi ketika kita sudah registrasi, kuliah mulai, langsung kita ikut seperti itu. Kalau yang kelas penyesuaian, saya juga pernah dengar seperti itu biasanya tergantung dari pemberi beasiswanya. Seperti beasiswa, seperti contohnya ya, kayak di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan ketika mereka memberikan beasiswa ke mahasiswa internasional, mereka akan memberikan waktu seperti 6 bulan, kalau tidak salah, untuk mereka melakukan ada kelas penyesuaian, mereka belajar bahasa Korea terlebih dahulu. Seperti itu. Dan untuk di Taiwan sendiri, untuk sampai saat ini, kalau untuk pemberi beasiswanya adalah universitas, setahu saya mereka tidak ada kelas penyesuaian. Jadi ketika memang kita sudah registrasi, perkuliahan dimulai, jadi langsung seperti itu. Dan memang menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya Taufik ini juga tidak perlu khawatir gitu. Tidak perlu khawatir, bahasa Inggris saya nih nggak bagus kayak gitu. Tidak perlu khawatir karena gimana ya? Like when the time pass, like seiring waktunya berlalu, seiring berlalunya waktu, itu nanti akan menyesuaikan sendiri kok seperti itu. Seperti Mbak Rizkon juga tadi sudah menyampaikan kan, Kak Rizkon ini awalnya juga agak
agak canggung untuk berbicara bahasa Inggris seperti itu, untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi sampai sekarang jago Karisko di sini. Jadi Kak Taufik ini tidak perlu khawatir tentang bahasa. Nanti akan adaptasi dengan sendirinya kok. Karena di sini kan mau tidak mau kita harus menggunakan bahasa tersebut ya. Kalau menurut saya ketika kalian belajar bahasa itu akan lebih gampang, akan lebih cepat kalian benar-benar menguasainya ketika kalian benar-benar ada dalam situasi ataupun menggunakan itu setiap harinya seperti itu. Karena di sini kita menggunakan bahasa Inggris setiap harinya, jadi kita terbiasa dengan bahasa Inggris tersebut. Bahkan untuk Mandarin pun seperti ketika kita sampai di sini kita cuma bisa ni hao, cuma bisa ya xie, bukeci, something like that. Tapi sekarang kita sedikit lah itian-tian di Chouchangwon lah. Jadi tidak perlu khawatir tentang bahasa untuk bisa di sini. Kalau menurut saya sih ya. Mungkin yang lain mau share Kak Bilkis atau Kak Rizkon? Oke, mungkin saya akan menambahkan sedikit apa yang sudah diutarakan oleh Kak Cynthia. Mungkin Kak Taufik, sebelum kita mendaftar universitas mana yang ingin kita tuju, kita juga tentunya harus melihat program studi yang ada dan juga program studi mana yang dia taught in English or taught in Chinese, kayak gitu, seperti itu. Dan tentunya ada beberapa program studi yang memang dia bersedia untuk mengadakan kurikulum dalam berbahasa Inggris, seperti itu. Dan kita tidak perlu juga melakukan kelas penyesuaian. Namun, seperti yang saya tahu, waktu itu saya ingin mendaftar ke University of Quemoy, dan dia sebenarnya universitas itu dia dalam pengajarannya itu, dan kebetulan bidang studi yang saya minati di universitas tersebut half Chinese, half in Chinese, half in English, seperti itu. Dan itu memerlukan kelas penyesuaian terhadap mungkin bahasa Chinese-nya, seperti itu. Dan itu berlaku untuk 1 semester untuk kelas penyesuaiannya. Jadi kembali lagi mungkin kita juga harus melihat kelas mana yang emang dia menyediakan kurikulum yang full berbahasa Inggris, dan juga kelas mana yang memang dia berlaku mungkin kurikulum half-half, mungkin 50 Chinese, 50 English, kayak gitu. Seperti itu, Pak Taufik. Mungkin dari bagaimana Pak Taufik? Sudah jelas ya Pak? Baik, apakah ada tambahan dari Kak Rizkon mungkin? Sepertinya jawabannya sudah terwakili banget sama Mbak Cynthia sama Mbak Bilkis. Sama lah kita kurang lebih jawabannya. Baik, semoga jawabannya bisa membantu Pak Taufik ya Pak. Kemudian ini sudah masuk juga pertanyaan dari Kak Sekar Ayu dari STI Bank BBD Jawa Tengah. Apakah ingin menyampaikan pertanyaannya sendiri atau akan saya wakilkan? Oke, baik, mungkin saya menyampaikan ya. Jadi Kak Sekar ini bertanya mengenai surat rekomendasi. Bagaimana apabila mahasiswa tersebut berniat mengambil beasiswa setelah beberapa tahun lulus dari universitas? Nah, dari manakah alumni tersebut atau mahasiswa tersebut mendapatkan rekomendasi? Masih relevankah apabila meminta rekomendasi dari universitas terkait? Bagaimana dari Kakak mungkin bisa membantu untuk menjawab ini? Tadi masih apa tadi? Ya mungkin Kak dulu atau Kak Cynthia Ayu bisa. Oke deh, saya mau share ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Karena memang buat saya sendiri kemarin saat saat apply buat beasiswa di NDHU itu tidak langsung setelah tidak sebagai fresh graduate seperti itu. Saya sudah lulus 2 tahun sebelumnya, saya juga bekerja di salah satu perusahaan. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah, dan saya tetap meminta dari advisor skripsi saya seperti itu saat saya melakukan S1, dan beliau juga welcome seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya
tidak apa-apa walaupun sudah beberapa tahun lulus lalu ingin meminta rekomendasi dari profesor di universitas sebelumnya. Kalau menurut saya sih itu masih fine-fine aja seperti itu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang terpenting kalian benar-benar menyampaikan tujuan baik kalian kayak gitu. Tujuan kalian apa untuk tujuan kalian sebenarnya apa untuk melanjutkan tadi ke luar negeri seperti itu. Kalian harus berbincang terlebih dahulu seperti itu agar profesor yang mungkin kita sudah lama tidak bertemu bisa recall memories lagi kayak gitu, bagaimana kita bagaimana kita studi kita sebelumnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya masih relevan, ataupun mungkin juga bisa meminta rekomendasi dari atasan tempat kerja. Karena seperti halnya sebagai contoh seperti di manajemen, kita lebih relevan ke bagian bisnis ataupun ke company-company seperti itu. Jadi sepertinya relevan-relevan saja kalau kalian teman-teman ini juga meminta rekomendasi dari atasan seperti itu, karena juga atasan tahu kan bagaimana behavior kita, bagaimana working behavior kita seperti itu, bagaimana cara kita berpikir di dalam pekerjaan seperti itu. Jadi mau itu dari profesor ataupun dari atasan kerja, menurut saya sih relevan-relevan saja seperti itu. Cuman memang poin plusnya kalau menurut saya mungkin dari profesor itu lebih bagus ya seperti itu, karena ini kan lebih ke akademik seperti itu. Jadi sebisa mungkin coba lagi berhubungan dengan profesor ataupun dosen-dosen kalian, seperti dosen-dosen teman-teman di universitas sebelumnya, lalu coba berbincang sedikit seperti itu. Saya ingin melanjutkan ke luar negeri karena bla 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 seperti itu. Mungkin ada tambahan? Iya, mungkin beberapa udah sedikit diwakilkan oleh Mbak Cynthia gitu ya. Benar sekali, mungkin untuk contoh kasus teman-teman yang ingin mendapatkan rekomendasi, kalau di kampus NGOC sendiri, banyak teman-teman yang mungkin istirahat sejenak dari dunia pendidikan, bisa dibilang 5 atau lebih gitu ya, 5 atau lebih tahun, berhenti dan fokus kerja, dan mereka tetap bisa mendapatkan surat rekomendasi. Selain dari profesor yang kayak Mbak Cynthia bilang, dari atasan atau bos gitu ya, yang paling penting di sini teman-teman mendapatkan surat rekomendasi dari orang yang terpercaya. Dari orang yang punya nama, dari orang yang punya jabatan, dan orang yang benar-benar mengenal Anda, mengenal teman-teman semua. Yang track record-nya bisa kepala desa bisa, karena beliau punya jabatan yang bagus, dan Anda kenal dengan teman-teman, kenal dengan kepala desa tersebut. Yang jelas untuk surat rekomendasinya, contoh-contoh surat rekomendasinya teman-teman bisa langsung Google di internet, banyak saya contoh-contohnya. Jadi nggak ada batasan waktu udah stop kuliah baru bisa dapat surat rekomendasi, nggak ada seperti itu. Dan memang benar dari profesor ataupun dosen itu lebih diutamakan karena nama dia lebih relevan seperti itu. Baik, untuk Kak Bilkis, apakah ada tambahan? Ya mungkin sudah cukup, sudah terwakilkan oleh kakak-kakak saya yang lain. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga membantu ya Kak Sekar. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nelta Anika, Universitas Macung. Ini Malang ya, jauh juga. Mungkin Kak Nelta ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya? Atau akan saya wakilkan? Iya, halo. Iya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Nelta Anika, saya dari Universitas Macung. Ya, jadi itu saya teringat sama kakak tingkat saya. Waktu tahun lalu itu mau ikut di salah satu beasiswa Taiwan, entah beasiswa yang mana. Cuman dari sananya itu menolak, katanya dari kampus memang sudah ada beasiswa dari Cina gitu. Jadi saya mau tanya mungkin ada batasannya atau gimana? Jadi terima kasih. Ya, silakan Kak Diskon, Kak Ayu, atau Kak Bilkis yang akan menjawab. Kalau setahu saya ya, ada kabar sebenarnya memang kalau di Taiwan sendiri kalian tidak bisa mendapatkan 2 beasiswa. Kalau untuk
di National Donghua University ya. Di National Donghua University sendiri, kalau memang sudah mendapatkan beasiswa dari kampus, kalian tidak bisa mendapatkan beasiswa lainnya seperti itu, seperti beasiswa dari pemerintah ataupun institusi lainnya. Jadi apabila teman-teman mendapatkan 2 atau lebih beasiswa seperti itu dari beasiswa dari pemberi yang berbeda-beda, pasti kalian harus memilih satu seperti itu. Dan saran saya, pilihlah yang menurut kalian paling beneficial dan tidak menyusahkan seperti itu. Percuma kalau kalian mendapatkan beasiswa dengan uang yang banyak ataupun dengan financial support yang banyak, tapi kalian harus dapat A+ di setiap mata kuliah, harus ini, harus itu, harus ini. Tapi di sisi lain kalian dapat yang cukup, tapi menurut kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian, kalau saran saya sih ya bisa dipertimbangkan lebih lagi aja gitu. Tapi kalau memang di Taiwan itu tidak bisa untuk mendapatkan 2 beasiswa seperti itu, Kak Milta. Tapi kalau misal maksud saya dari beasiswa kakak ambil yang di Taiwan itu apa lihat latar belakang kampusnya dapat beasiswa dari Cina atau mana gitu? Tidak sih, karena kalau setahu saya ketika universitas memberikan beasiswa itu memang dari universitasnya seperti itu. Beda dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kalau untuk di Taiwan sendiri itu ada beasiswa MOE. Itu tadi Kak Bilkis sudah menyebutkan beberapa contoh beasiswa. Kalau dari pemerintah Indonesia itu ada LPDP, ada DIPI, seperti itu kan. Nah, setiap pemberi beasiswa itu berbeda-beda, dan kalau untuk dari Taiwan sendiri, untuk beasiswa dari universitas, biasanya mereka memang dari universitas, dan kalau dari pengalaman saya tidak ada mencari tahu universitas dapat financial support-nya untuk beasiswanya itu dari pemerintah atau mana seperti itu saya mohon maaf, saya memang tidak mencari tahu tentang hal tersebut. Cuma kalau untuk mendapatkan 2 type of scholarship memang tidak boleh seperti itu. Jadi biasanya memang harus memilih salah satu seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi tambahan dari Kak Bilkis maupun Kak Arisma? Mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait beasiswa di kampus kita, khususnya National Donghua University, itu seperti apa yang Kak Cynthia bilang, itu tidak bisa melalui 2 beasiswa seperti itu. Dan untuk National Donghua University itu sendiri, mereka memiliki komite member untuk beasiswa tersebut, misalnya mungkin dari fakultas dan dari departemen. Kemudian tidak ada batasan ketika kita ingin mendaftar, itu ya kita tinggal mendaftar beasiswa tersebut melalui mungkin regulasi yang sudah disampaikan, mungkin dari persyaratannya juga kita penuhi persyaratannya, dan mungkin nanti dari sepengalaman saya, ketika kita sudah mendaftar beasiswa di NDHU, kemudian kita bisa melihat beasiswa kita itu yang keluar itu seperti apa tipenya, dan itu tergantung dari komite member beasiswa yang ada di departemen dan di fakultas kita seperti itu. Dan beasiswa yang ditawarkan itu juga beraneka macam seperti itu. Ada tipe-tipenya. Kalau misalnya untuk beasiswa Donghua ini ada tipe A, B sampai C seperti itu. Bedanya A dengan B itu, beasiswa A mungkin mereka yang memang mendapat beasiswa A, mereka tidak perlu membayar uang kuliah, dan juga mereka mendapatkan uang saku dari universitas itu sendiri. Dan mungkin tipe yang B itu mereka yang hanya membayar, tidak membayar penuh untuk kuliah mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan uang saku, bedanya seperti itu. Dan mungkin untuk tipe C hanya membayar 50% dari uang kuliah yang sudah ditentukan. Seperti itu tambahan dari saya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Bilkis. Untuk Kak Rizkon, apakah ada tambahan? Ya, sedikit menambahkan. Memang benar untuk di kampus kami, NDIC, jika sudah diterima di sini, tidak akan diterima mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima di kampus yang lain ataupun di negara yang lain seperti itu. Karena kemarin ada salah satu contoh kasus yang memang ada teman kami yang mendaftar di 2 kampus atau lebih gitu ya, dan kampus kami langsung menindaklanjuti secara cepat seperti itu. Oh ternyata ada mahasiswa yang mendaftar di kampus lebih daripada NDHU dan dia otomatis langsung dikeluarkan dari kampus. Tapi ini tergantung dari dari kampus masing-masing gitu Mbak. Karena mungkin kita awalnya daftar ke beberapa tempat, daftar ke beberapa negara dan diterima di beberapa tempat seperti itu. Namun kebanyakan kampus di Taiwan memang tidak bisa menerima mahasiswa yang dinyatakan lulus dari beasiswa kampus lain seperti itu. Dan benar kata Mbak Bilkis, ada komite membernya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Cynthia, Kak Bilkis, dan Kak Rizkon. Ini kita sudah memasuki penghujung acara ya Kak. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, Kak Cynthia, Kak Bilkis, dan Kak Rizkon itu bisa memberikan closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Cynthia. Silakan Kak. Kalau dari saya sendiri, kalian untuk teman-teman semua yang memang saat ini sedang memikirkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, kalian bisa kok seperti itu. Tidak perlu khawatir seperti itu. Kalau kita semua mahasiswa Indonesia yang di sini bisa, kenapa kalian tidak bisa seperti itu? Jadi tidak apa-apa. Mungkin di awal banyak hal yang perlu kalian persiapkan, banyak hal yang perlu kalian lakukan untuk sebelum kalian berangkat. Tapi kalian pasti bisa seperti itu dan tidak perlu khawatir juga untuk masalah adaptasi di sini karena alhamdulillah di sini tidak ada diskriminasi. Di sini semua international student maupun local people di sini semua welcome. Jadi ya, come. We are waiting for you guys. Oke, nah itu udah ditunggu tuh sama Kak Cynthia. Jadi nggak perlu lagi kita ragu ya untuk daftar di Taiwan. Nah, selanjutnya ada Kak Bilkis. Silakan Kak. Ya, apa yang dibilang oleh Kak Cynthia itu benar sekali. Tidak perlu khawatir untuk mencoba mendaftar beasiswa di luar negeri karena ya dengan kita berkuliah di luar negeri tentunya kita akan mendapatkan seperti yang tadi kita sebutkan, mendapatkan banyak pengalaman dan juga saya share sedikit ya berdasarkan pengalaman saya. Ketika saya S1 itu saya mendaftar juga ke NDHU yaitu sebagai mahasiswa double degree. Ketika itu antara kampus saya dan NDHU itu ada relationship seperti itu dan saya mencoba mendaftar itu dan ketika saya lulus kok saya pengen lagi ya ingin melanjutkan master saya di situ kayak gitu di universitas yang sama di NDHU karena apa yang saya rasa selama ini apa yang saya takutkan gimana ya nanti kalau misalnya di luar negeri adaptasinya bagaimana seperti apa kayak gitu nanti kita menghadapi culture shock atau enggak seperti itu dan malah menjadi tantangan tersendiri untuk kita untuk mungkin keluar dari comfort zone kita untuk lebih berkembang lagi seperti itu. Mungkin dari Ya, oke. Luar biasa sekali ya perjuangannya. Jadi Kak Bilkis ini memang sudah berniat untuk melanjutkan studinya di National Tsinghua University. Luar biasa. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada Kak Rizkon. Silakan Kak untuk memberikan closing statement-nya. Untuk close statement-nya mungkin teman-teman semua, saya sangat mengharapkan kalau memungkinkan, kalau bisa ke luar negeri, kenapa enggak gitu. Alasan buat menolak untuk luar negeri apa? Karena mungkin kita bisa menimbang benefit yang bisa kita dapatkan di luar sama dalam negeri itu seperti apa. Tidak meremehkan Indonesia, tapi kalau bisa ke luar negeri kenapa enggak gitu. Karena pengalaman luar negeri itu luar biasa, tidak bisa terlupakan kalau buat saya pribadi gitu. Karena pengalaman A, B, C, sampai Z itu bakalan ada di Taiwan, nggak bisa didapatkan dalam negeri seperti itu. Dan masalah keterbatasan yang menjadi kendala utama mungkin teman-teman mikir kendala keterbatasan bahasa,
finansial, kemudian di sana halal apa enggaknya makanannya, bisa sholat apa enggak gitu. Buktinya kami di sini bisa survive gitu. Kami bisa sholat, kami bisa makan halal, kami juga bisa cari kerja juga gitu. Dan alhamdulillah kami masih sehat-sehat, dan kalau kami bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Gitu aja. Oke, baik. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, saya juga terima kasih ya Kak. Saya sangat dapat insight baru yang luar biasa, dan juga saya mengapresiasi ke teman-teman yang sudah berpartisipasi pada webinar kali ini. Nah, mungkin kalau dari saya mengutip kata-kata dari Kak Jusmaidi bahwa bukan cita-cita namanya jika tidak diikuti dengan perjuangan yang berdarah-darah, karena mimpi yang mahal itu juga butuh pengorbanan yang mahal pula gitu. Nah, jadi buat kita yang ingin melanjutkan studinya, kita harus tetap semangat meskipun masih masa pandemi ya, karena pandemi itu kan bukan berarti membunuh mimpi gitu. Pandemi tidak berarti membunuh mimpi, jadi kita harus tetap upgrade skill kita, kita harus mengikuti berbagai seminar untuk tahu tips-tipsnya agar kita bisa lolos dan bisa studi di luar negeri. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila... Saya sebentar, Genta. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, mungkin saya perlu memberikan closing statement atau informasi. Jadi kalau rekan-rekan semua mahasiswa pengen ke luar negeri, yang pertama kali saya lihat adalah kenekatan dulu aja lah. Dalam beberapa hal itu pokoknya Anda sudah semacam itu. Sekarang kan misalnya di Taiwan atau dimanapun, Anda langsung hubungi teman-teman PPI, itu biasanya mereka welcome. Jadi biasanya pengalaman saya ketika orang-orang mau berangkat luar negeri itu kan merasa senasib, khawatir di mana-mana, itu mereka saling helpful. Ya. Bahkan tidak kenal pun mereka akan memberikan informasi-informasi. Jadi pertama kali saya kurang bahasa Inggrisnya dan lain sebagainya, kekhawatiran semacam finansial dan lain sebagainya. Kalau Anda nekat, itu akan ada jalan. Jadi sementara ini yang saya sering bergaul sama teman-teman yang dari Medan, teman-teman dari Batak itu, mereka kebanyakan orang-orang yang tidak mampu dari kampung, tapi tekad mereka luar biasa. Ya, mereka hanya bisa membeli, yang penting bisa paspor, atau mungkin tiket, itu pun juga bisa, itu pun pinjem. Ya itu sementara ini terakhir ada teman mungkin yang kakaknya Bilqis, Cynthia, sama Rizkon, itu yang namanya Yamroni, juga Juju, itu dulu ya salah satu saya contohnya Yamroni ketika mau berangkat, ketika diterima, itu sudah mau mundur. Ya, sudah mau mundur. Dia kebetulan ya dari keluarga yang kurang mampu, yang semacam itu, yang kemudian akhirnya didorong oleh teman-teman yang ada di sana. Kemudian tetangganya itu mengajak dia kepada di desa sana atau di sebelahnya ada seorang dermawan, ya ceritanya kayak gitu, kayak di novel aja ya. Dia senangnya nulis novel kan. Tulisannya di Facebook juga banyak dia cerita. Semacam itu, kemudian ada orang yang menolong kemudian. Ada saja yang semacam itu, kemudian dia pinjam pada orang tersebut hanya untuk beli paspor, tiket, dan lain sebagainya yang akhirnya bisa dicicil. Jadi saya yakin bahwasanya yakin Anda, tekad itu yang utama, itu yang pertama. Yang itu yang diinginkan. Pokoknya luar negeri. Kalau kita cerita masalah, saya kemampuannya kok kurang kayak begini-gini, itu dengan tekad Anda tinggal lihat aja ranking dari perguruan tingginya itu. Kalau bahasa Inggrisnya kurang, teman-teman yang ada di sana biasa. Gagal 1, 2, 3 kali sampai 7 kali tes itu diulang-ulang, akhirnya bisa. Dan kesempatan Anda, entah belajar tentang risetnya, entah belajar bahasa Inggrisnya, di sana itu full time. Juga pada bisa kerja. Jadi di sana full time Anda tidak akan terganggu dengan berbagai macam hal, karena di negara orang lain Anda fullnya dan iklimnya itu belajar. Saya pikir don't worry about that, about your language, your competency, and so on. You can upgrade there. Itu perlu dipegang. Mungkin statement saya
itu saya juga mengucapkan terima kasih pada para pembicara ya, Cynthia Ayu, Bilge, dan Rizkon yang kita sama-sama ketemu di sana. Semoga ya bermanfaat ya di sini. Tapi informasi terakhir saya itu saja ya Mbak Genta ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kak Ali. Saya akan menutup acara webinar pada siang hari ini. Semoga ilmunya dapat diserap dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Kak Cynthia Ayu, Kak Bilkis, dan juga Kak Rizkon. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya sudah ada di grup WA, jadi teman-teman sudah bisa mengakses materinya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada webinar kali ini.